Mbak Sarifah, kalau dalam konteks industrialisasi hilirisasi nikel kan ada dua jalur. Yang ke satu melalui pirometalurgi kita udah berhasil menyelesaikan sampai kepada fasilitas produksi untuk besi baja, stainless steel. Jadi kapasitas terpasang sekarang kita itu mungkin di kisaran 6,9 juta ton gitu. Sementara untuk jalur pengembangan bahan baku baterai, kita itu sekarang kita lagi kembangkan dengan harapan bahwa kemudian kita bisa mengembangkan ekosistem EV baterai bahkan sampai ke EV itu sendiri ada di Indonesia, walaupun kemudian tantangannya itu akan sangat challenging gitu, akan sangat besar gitu, karena itu yang harus dihadapi cukup banyak. Tapi yang pasti Mbak Sarifah, di luar nikel itu untuk membentuk EV baterai tentunya ada komoditas-komoditas mineral lain yang ada untuk digunakan di sana. Maka walaupun kita tak memiliki komoditas itu, seenggaknya misalnya kayak lithium refinery kita udah sedang bangun di Morowali, kemudian kita lihat juga ada cover foil kita udah kembangkan di Gresik, kemudian anode material juga kemarin baru diresmikan Presiden di Kendal gitu. Tapi seenggaknya itulah bagaimana kemudian ekosistem yang terkait dengan pembentukan di ujungnya itu adalah EV baterai, bahkan sampai ke EV car, kita akan mendorong ke arah sana. Jadi maknanya adalah bahwa kita menciptakan sebuah ekosistem dengan nilai tambah paling tinggi yang bisa dihasilkan oleh negara ini gitu. Dimulai dari sesederhana itu kita nikel, kita rubah, kita terus, tapi kemudian kita tambahkan industri yang lain sehingga membentuk ekosistem yang lebih sempurna, lebih utuh yang bisa didirikan di negara ini gitu. Oke, baik. Mbak Esa sendiri mungkin ada concern begitu sebagai tim riset dari CNBC Indonesia melihat tadi sebetulnya end goal-nya adalah tadi ya bentuk yang paling jadi adalah bentuk kendaraan listrik begitu, dari baterai kendaraan listrik, kemudian juga bahkan tadi kendaraan listriknya juga di dalam negeri begitu. Tapi tentu along the way kan sebetulnya banyak produk-produk lain yang sudah dihasilkan begitu ya, sudah ada mulai peningkatan sebelum akhirnya memang pada di produk jadinya begitu. Nah, peluang apa saja yang sebetulnya kita bisa miliki begitu dari proses ini sendiri, Mbak Esa? Memang seperti Pak Bagus bilang ya, karena memang harus pelan-pelan ya, karena kita ini kan butuh investasi yang sangat besar ya, dan perlu diingat juga bahwa tidak hanya masalah mungkin dana juga, tapi kesiapan energinya juga, karena untuk membuat produk smelter dan pabrik yang besar itu juga energinya juga dibutuhkan sangat besar, dan infrastrukturnya juga harus dibangun juga, itu yang harus dipikirkan juga. Jadi tidak bisa loncat langsung ke sana ya, pasti harus ada tahap-tahapnya, dan sangat terbuka sebenarnya ada karena kita lihat kalau produk-produk mungkin punya kita kayak tablet koper gitu kan yang kemarin baru diresmikan di Freeport di Gresik itu kan ada banyak turunan juga yang sangat banyak sekali. Kemudian juga kemarin juga di Mewapa itu bauksit juga baru diinjeksi juga, belum lagi nikel. Memang ada banyak produk-produk turunan mungkin bahkan dari yang kita sehari-hari nih, mungkin dari sendok, kemudian panci dan sebagainya, itu kan ada turunan-turunan dari produk hilirisasi kita yang bisa dibangun ke sana. Dan mungkin produk yang advance ya seperti tadi baterai, belum lagi juga soal untuk karena kita tembaga ini banyak sekali juga dipakai untuk mungkin semikonduktor. Artinya kita sebenarnya memang harus, yaitu yang penting kita dari awalnya dulu jangan sampai masuk ke sana, karena yaitu butuh karena ini kan juga belum kita artinya belum lama ya, bahkan belum 10 tahun ya baru. Artinya jangan lari dulu, kita mungkin merangkak dulu, tapi yang penting kan kita jangan lupa bahwa Indonesia tuh dianugerahi oleh banyak sekali sumber daya alam yang memang sangat mendukung ya. Kita itu kayak dari koper, kemudian nikel, ada juga bauksit, belum lagi timah gitu ya. Ada produknya di sini. Ini tinggal kepada keberlanjutan dari policy kita mau dibawa kemana. Harusnya kalau kita sudah dibangun memang harus konsisten, karena bagaimanapun Indonesia ini juga kan jadi mata rantai global. Kalau hilang satu juga nanti kemudian bisa membuat persoalan global juga. Tadi keywordnya adalah policy-nya ya, mau dibawa kemana. Ini langsung saya tanyakan ke Pak Bagus, begitu apalagi di fase transisi pemerintahan saat ini, begitu sebetulnya policy apa yang saat ini sudah dimatangkan oleh pemerintah dan mungkin harus dilanjutkan di pemerintahan yang akan datang, atau mungkin justru ada hal-hal yang memang harus disempurnakan lagi dalam policy ini, seperti apa Pak Bagus? Iya Mbak Sarifah, memang sebagaimana tadi saya sampaikan, 3 fondasi kebijakan itu, kebijakan atas mineralnya, bagaimana kita secara konsisten memastikan bahwa mineral-mineral itu diolah di dalam negeri. Yang kedua, bagaimana kebijakan investasinya itu bisa mengencourage, bisa melakukan ease of doing business, segala atraktivitasnya itu ada, karena kita punya keunggulan kompetitif nih akibat kita punya cadangan kritikal mineral yang baik itu.
Dan ketiga memang kebijakan industrinya yang memang kita mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan industri dengan berbagai infrastruktur yang ada di dalamnya supaya tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Tapi beberapa catatan Mbak Sarifah, memang satu kita harus menyatakan bahwa aset kita itu kita jaga. Ya. Aset inventorinya gitu. Maka kita tentunya butuh untuk mendorong eksplorasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa cadangan mineral, kritikan mineral itu tercatat secara baik, dilakukan eksplorasi secara baik, dicatatkan dengan kompeten personel dan segala macam, sehingga kita punya aset. Aset yang kemudian kita bisa valuasikan. Yang kedua adalah memang kita membutuhkan sejumlah kegiatan R&D, inovasi supaya teknologi itu bisa dikuasai oleh bangsa ini gitu. Itu menjadi bagian yang penting juga. Di luar bahwa kita juga harus menyiapkan orang-orang yang bisa bekerja di tempat itu. Skillful workers itu salah satu hal yang memang harus kita dirikan. Walaupun memang kita udah ada politeknik. Kemudian kemarin juga untuk konteks inovasi kita bikin laboratori, joint research laboratory di ITB dengan JM gitu. Banyak hal, dan yang selainnya adalah terkait dengan kapasitas pembiayaan dan pendanaan. Itu salah satu memang yang mungkin negara kita atau entitas nasional bisa bekerja lebih banyak lagi dalam konteks pembiayaan di luar. Mbak Esa, Mbak Sarifah, masalah sustainability juga menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama, gitu, kita kawal bersama. Itu mungkin catatan-catatan yang harus kita. Tapi mungkin sedikit begitu tadi berkaitan dengan pendanaan ya, untuk meningkatkan atraktiveness-nya sendiri begitu ya. Racikan seperti apa sih Pak Tubagus yang mungkin bisa dilakukan ke depannya? Ya tentunya ini sekali lagi tadi Mbak Esa menyatakan bahwa capital intensity di sektor ini kan besar sekali gitu. Kalau kemudian kita bisa memainkan substitusi sebagian untuk pembiayaan luar negeri gitu dalam komposisi jumlah investasi yang masuk ke dalam negeri, saya pikir akan sangat menarik itu untuk para pemain di sektor pendanaan pembiayaan untuk investasi itu bisa melihat potensi untuk bekerja di sana. Gitu. Oke, baik.